Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, selamat pagi sahabat-sahabat para pecinta Tosanaji, serta mungkin ada yang baru bergabung dengan Hunter Pusaka. Saya persilahkan Anda untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak tertinggalan ketika saya membuat video-video selanjutnya, teman-teman. Teman-teman sekalian, di pagi ini mulai hujan. Pagi-pagi sudah hujan, dan kebetulan atap rumah saya itu pakai asbes, teman-teman, jadi bunyinya keratap-keratap. Nah, itu teman-teman, itu kerisnya. Dan ini kumpulan keris saya yang belum dirapikan atau belum disandangi dan belum diservis lah. Oke kawan-kawanku sekalian, sesuai janji saya kemarin kan saya sempat memvideokan proses perjalanan saya menggelenik 3 keris yang wilayahnya cukup besar-besar ya. Dan kejadian tersebut ada di daerah Kertosono. 3 keris sudah saya dapatkan, dan 1 keris itu termahar dalam kondisi masih kotor, dan alhasil jadinya sangat bagus, teman-teman. Contoh saja keris yang langsung saja ya. Ini kerisnya, teman-teman. Nah, ketika sudah diwarangi langsung dipakaikan plastik. Coba saya pegang. Kalau megang itu area pinggirnya ya. Jadi biar tidak terkontaminasi di area tengahnya, sehingga kalau tengahnya dipegang nanti bisa ini, teman-teman, bisa karaten. Kita kalau melihat dari tekstur pamor ya, pamornya itu banyak sekali bahan-bahan meteorit, serta ada juga yang masir malelo seperti ini, teman-teman. Coba Anda lihat, jadi seperti mutiara yang berkerlap-kerlip seperti itu. Kalau melihat pamornya, itu pamornya sangat penuh sekali, teman-teman. Di samping kanan ataupun samping kiri ini sudah penuh sekali, jadi bagus banget keris ini. Kalau melihat dari pamor, karena sudah membias ya, jadi dalam artian sudah korosif dan mengalami perubahan bentuk karena memang korosif, teman-teman. Namun sebetulnya kalau kita mau melihat lebih jauh, bahwa keris ini masuknya pada pamor Melati Rinonce, teman-teman. Atau biasa disebut kalau orang Madura itu Melati Rinenteng. Ya, kalau Jawa Timuran Melati Rinonce, Melati Rinenteng itu penyebutannya, teman-teman. Saya akan menjelaskan Melati Rinonce ini. Melati Rinonce ini adalah salah satu motif pamor yang bentuk gambarannya itu mirip dengan bunga melati yang diuntai. Jadi kayak bunga melati yang diuntai dengan benang, bulatan-bulatan yang berlapis, teman-teman. Berderet di sepanjang bilah keris, mulai dari bagian pangkal sampai ke ujung. Pangkal sampai ke ujung, dan bulatan-bulatan itu dihubungkan dengan garis pamor. Pamor Melati Rinonce ini merupakan pamor rekan atau pamor yang direncanakan. Namun pamor ini tidak memilih, teman-teman. Tidak tergolong pamor yang memilih. Jadi dapat cocok dipakai oleh siapa saja lah. Sebagian pecinta keris yakin bahwa pamor ini bertuah dapat mempermudah mencari rezeki dan menumpuk kekayaan. Ditinjau dari segi teknis pembuatannya, pamor Melati Rinonce tergolong pamor melumah karena lapisan satonnya sejajar dengan permukaan keris, teman-teman. Oke, ini adalah pamor Melati Rinonce yang berdapur tilam. Lebih tepatnya ini tilam upih, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi semua bilah, maupun gonjo maupun wuwungan, maupun pada sebaliknya dan pada peksi sekalipun, itu semua dipenuhi pamor. Dan panjangnya itu 39 cm, teman-teman. Ini luar biasa ini.
Keris ini sudah termahar di saat kotor. Jadi beruntung sekali orang yang beli ini, karena harganya tidak terlalu melambung tinggi. Oke teman-teman, selanjutnya adalah keris kebo teki. Keris kebo teki. Coba saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah keris kebo teki teman-teman. Ada yang menyebut bahwa dapur ini, keris ini bertangguh Pajajaran. Ada yang menyebut seperti itu. Jadi ada perbedaan. Ada yang menyebut juga Mataram, namun pada condongnya yaitu masuk Pajajaran. Kalau melihat dari garis-garis pamor serta grafisnya ya, maka keris ini masuknya pada pamor Miji Timun. Walau sudah membias, namun sudah cukup tampak teman-teman, bulatan-bulatannya seperti ini. Ini masuknya pada Miji Timun teman-teman. Coba Anda perhatikan lebih dekat. Nah, seperti ini. Dan sebaliknya pun sama seperti itu, bahkan agak lebih jelas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kayak gitu. Ini adalah masuk pamor Miji Timun yang berdapur kebo teki. Oke. Jadi pamor Miji Timun itu menyerupai biji ketimun teman-teman. Hampir sama dengan pamor ular lulut ya. Ya hampir sama lah, sama dengan kayak ular lulut. Tapi ini lebih kecil dan lebih lonjong teman-teman. Tuahnya juga untuk mencari jalan rezeki. Sama dengan tadi Melati Rinonce, yaitu sebuah kerejekian. Ada sedikit unsur kewibawaan pada Miji Timun ini, baik untuk pedagang maupun pengusaha. Namun pamor ini agak pemilih teman-teman. Secara filosofis pamor ini agak pemilih, Miji Timun agak pemilih. Secara keseluruhan dari pangkal paksi sampai ujung bilah, keris ini tergolong pamor yang deling atau cerah teman-teman, atau juga bisa disebut pamornya full seluruh bilah dan tergolong cukup langka seperti ini ya. Dan Miji Timun itu tergolong langka teman-teman. Oke, ini yang kedua, kebo teki berpamor Miji Timun. Yang ketiga adalah keris Carang Soka berluk 9. Karena disebut Carang Soka karena ada greneng luk 9, jalen serta ada lambe gajahnya teman-teman. Kalau sempono itu hampir sama dengan luk 9, juga ada ricikan pada bagian gandek itu sama persis. Namun kalau sempono itu di sini tidak ada grenengnya, jadi polos teman-teman. Kalau ini kan ada grenengnya, jadi masuknya pada Carang Soka. Dapur Carang Soka berpamor selewah. Selewah itu jenis pamor ya. Jadi selewah itu jenis pamor. Pamor selewah adalah pamor yang satu sisi dengan sisi lainnya itu berbeda. Kalau pamor tangkis itu pada sisi kanan itu berpamor dan pada sisi kirinya itu polos atau keleng teman-teman. Jadi kalau ini masuknya selewah, pada sisi sebelah sini itu pamornya masuk ke ular lulut. Dan pada sisi baliknya itu masuknya pada waswuta. Dapur Carang Soka bertangguh Cirebon atau Kesultanan Cirebon dan pamor ular lulut. Jadi pamor ular lulut itu salah satu motif pamor yang bentuknya kayak seekor ulat. Sebenarnya pamor ini merupakan gabungan dari bentuk bundaran-bundaran yang menempel rapat satu sama lainnya teman-teman, dari pangkal sampai ke bilah. Ditinjau dari cara pembuatannya, pamor ini tergolong pamor lumah
Sebagian pecinta keris beranggapan bahwa pamor ular lulut memiliki tuah yang baik. Ia dapat membuat pemiliknya menjadi lebih mudah mencari rezeki, dan omongannya dapat dipercaya. Pamor ini juga digolongkan sebagai pamor yang tidak memilih, teman-teman. Artinya, siapa saja dapat memilikinya. Ular lulut juga sama dengan yang saya jelaskan tadi, yaitu ini pamor rekan. Karena dari bentuk pamor itu dirancang lebih dahulu oleh seorang empu, teman-teman. Jadi pamor ini juga sama dengan ketiga-tiganya tadi, bahwa pamor ini juga tergolong dalam segi filosofis termasuk pamor yang memiliki tuah kerejekian, teman-teman. Dan ini termasuk tergolong pamor rekan atau yang direncanakan oleh seorang empu. Dan yang unik adalah pada bentuk jalen, karena sejatinya jalen di sini jenisnya ada dua, teman-teman. Ya, ada dua jenis jalen. Mana jalennya? Nah, jalen itu ini, teman-teman. Ini jalen. Jadi yang ada di ketiak kembang kacang itu namanya jalen. Nah, ini sisi tengah ini namanya jalen. Jadi ada dua. Yang pertama adalah jenis jalen mijipuh, MIJIPUH, mijipuh. Yang kedua adalah jalen jenis aking. Saya jelaskan, ini adalah tergolong jenis jalen mijipuh, ya, yakni yang berisi atau montok, teman-teman, atau lebih besar. Yang aking yaitu yang lebih kurus, yang lebih kecil. Jadi mijipuh dan jalen aking. Kalau ini tergolong pada jenis jalen mijipuh atau yang lebih gemuk, yang lebih montok, ya. Dan di sini jalen mijipuh itu tergolong cukup langka. Kerisnya Carang Soka bertangguh Kesultanan Cirebon, dan termasuk Selewah. Pada sisi ini pamor waswutah, dan ini ular lulut, dan juga ada jalen mijipuh. Dan uniknya lagi, langkanya lagi, pada bagian wuwungan serta pangkal paksi di sini itu ada bekas dan sisa-sisa dari tindik emasnya. Sebetulnya ini keliling, teman-teman. Nah, karena memang sudah berusia dan dimakan waktu, sehingga emasnya ini tinggal seperempatnya saja. Nah, sudah lengkap, ya, lengkap sudah kelangkaan keris ini. Oke, terima kasih kawan-kawanku sekalian yang sudah menyimak. Mudah-mudahan diberikan rezeki selalu. Dan kita sebentar lagi akan memasuki Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan diberkahi dalam puasa Ramadan kita ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa di subscribe serta tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.